はい、皆さん、おはようございます。こんにちは。こんばんは。OK、皆さん、久しぶりですね。お元気ですか？そうですね。今回のビデオは、もう本当に久しぶりですね。もう1ヶ月ぐらいですかね、ビデオ作ってなくて。で、今回はね、また久しぶりのvideoなんですけどmo. Jadi di video kali ini, Sensei ingin bukan menakut-nakuti sih ya, cuman ingin memberikan bayangan bagaimana sih pekerjaan atau bagaimana sih sistem kerja sebagai petani di Jepang. Penasaran seperti apa videonya? Silahkan simak selengkapnya. Tetapi bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa subscribe dulu ya. Karena dengan mensubscribe channel ini, kalian akan mendapatkan video-video terbaru dari saya yang tentunya akan mengupas tentang bahasa Jepang dan kehidupan di Jepang. Oke, Minasang, jadi di video kali ini Sensei ingin berbagi sedikit ya terkait pertama sih lowongan pekerjaan di bidang pertanian atau nogyo. Kemudian di sini kita akan ngebahas juga terkait bukan ketakutan sih ya. Jadi hal-hal atau kejelekan daripada pekerjaan pertanian yang ada di Jepang. Nah, seperti apa videonya? Simak selengkapnya. Let's go. Oke, Minasang. Jadi yang pertama yang akan kita bahas adalah pertama-tama adalah lowongan ya. Lowongan terkait pekerjaan pertanian di Jepang. Baik itu bisa Tokutegi-no, baik itu bisa Gino Jisuse ya. Nah, di sini akhir-akhir ini banyak sekali yang nge-DM Sensei baik itu di kolom komentar di YouTube ataupun secara langsung ke WA dan secara langsung ke Messenger menanyakan apakah ada lowongan di bidang pertanian atau nogyo. Nah, di sini Sensei sangat kesulitan juga ya untuk menjawab karena memang untuk saat ini ya yang Sensei tahu untuk permintaan di bidang pertanian itu masih sangat sedikit ya, sangat dikatakan sedikit. Dan akhir-akhir ini ada banyak sistem juga ya. Ada juga sistem yang mempekerjakan pada saat sibuk saja. Nah, misalkan dia itu sibuknya adalah dari bulan 4 sampai bulan 10 gitu misalkan. Nah, dia hanya mempekerjakan di situ hanya pas bulan-bulan sibuk saja. Dan ada juga yang Sensei dengar itu ada yang hanya sistemnya 6 bulan. Ya, memang secara aturan untuk Regino itu adalah dikontrak 5 tahun. Ya, nah di sini ada sedikit perkembangan ya. Nah di sini akan dikontrak selama 6 bulan, kemudian pulang lagi ke Indonesia selama 6 bulan. Setelah itu balik lagi ya ke Jepang ya. Nah intinya yang saya mau sampaikan di sini adalah kalian akan disuruh ke Jepang ketika momen-momen sibuk saja, saat-saat sibuk seperti panen, gitu, seperti penanaman dan sebagainya, gitu ya. Dan ini juga masih simpang siur. Mungkin bisa kalian recheck juga atau cek juga di luar sana. Mungkin banyak banget juga tawaran untuk bekerja sebagai pertanian, walaupun sekarang masih agak sepi sebenarnya ya. Jadi mungkin sambil tanya-tanya juga sistemnya kayak gimana, apakah ini bisa selama kontrak 5 tahun itu apakah tetap di Jepang atau cuma 6 bulan kerja di Jepang, pulang lagi, terus balik lagi. Nah, kalau kita membicarakan kontrak yang sistemnya 6 bulan ini, bisa dikatakan kontraknya adalah 10 tahun. 10 tahun dalam artian ya, dalam setahun karena kalian cuma bekerja setengah tahun ya. Jadi kontrak yang 5 tahun ini akan menjadi 10 tahun, bolak-balik Jepang. Nah, ini sisi positifnya yang bisa kita ambil adalah mungkin buat teman-teman yang sudah berkeluarga. Ya, ini sangat bagus karena setiap 6 bulan bisa pulang ke Indonesia, kemudian kumpul lagi sama keluarganya ya. Nah, setelah itu balik lagi ke Jepang. Tetapi secara bisnis saya pikir ini kurang bagus. Karena ya ketika kita membuat bisnis otomatis kita harus fokus di situ. Setelah kita buat bisnis, kayaknya udah jalan, kita pergi lagi ke Jepang, balik lagi. Nah, terus seperti itu selama 10 tahun. Nah, mungkin sebisa mungkin carilah lowongan yang ya mentok yang kontraknya bisa kalian gunakan selama kontrak itu berlangsung, kalian bisa bekerja di Jepang. Jadi bukan kontrak yang 6 bulan. Selebihnya silakan kalian ambil sendiri atau putuskan sendiri mau yang ambil yang mana, enaknya yang mana. Jadi silakan pikirkan sendiri. Nah, kemudian saya ingin membahas sedikit tentang yokunai tokoro kana. Jadi bagian yang menurut Sensei pribadi kurang bagus ya untuk bekerja sebagai petani di Jepang. Nah, mungkin ini cuma sharing saja, jadi silakan ambil hal-hal positifnya dan kemudian apabila ada hal-hal yang kurang bagus atau kurang cocok lah di hati kalian, jangan diambil, buang aja jauh-jauh ya.
Oke, yang pertama, kejelekan daripada kerja sebagai petani di Jepang ini adalah kalian harus siap bekerja di berbagai musim ya. Baik itu musim panas, musim dingin, musim apa lagi ya? Kalau musim semi sih enak ya. Apalagi di musim gugur itu udah mulai sejuk. Nah, di sini kalian harus siap pertama, di musim dingin otomatis musim dingin mungkin kalau yang di daerah yang lebih dingin seperti di Hokkaido kayak gitu ya, bagian atas mungkin dia akan diliburkan. Nah, ini tidak usah takut dengan dingin karena akan diliburkan, bahkan mungkin akan masuk ke kontrak yang 6 bulan. 6 bulan kerja, 6 bulan pulang ke Indonesia. Itu mungkin tidak perlu dikhawatirkan. Tetapi bagi teman-teman yang misalkan walaupun musim hujan, musim dingin itu harus bekerja, itu yang perlu dipikirkan. Karena kalian harus siap yang namanya musim dingin. Kalian harus siap yang namanya kedinginan bekerja. Kerja di bawah hujan, kerja di bawah apa namanya? Ya kedinginan lah intinya ya. Nah kemudian sebaliknya di musim panas kalian harus siap bekerja sambil panas-panasan di bawah terik matahari gitu ya. Jadi ini sangat luar biasa sekali bagi teman-teman yang nggak kuat panas. Saya pikir lebih bagus pikir-mikir dulu deh kalau ingin bekerja sebagai petani di Jepang ya. Tetapi kalau misalkan kita mau ngebahas enaknya, saya pikir walaupun panas, kita akan lebih menikmati kalau bekerja di luar ketimbang kita bekerja di pabrik. Kalau di pabrik ya yang kita lihat itu aja, ya mesin itu aja, barang ya barang-barang itu aja. Tapi kalau kita di pertanian, otomatis apa namanya seiring berjalannya musim, biasanya tanaman yang ditanam pun berbeda, gitu ya. Dari yasai, misalkan dari tomat, dan itu ada nasu itu terong ya. Kemudian ada yang lain lagi. Jadi macam-macam sayur kita bisa lihat. Dan bahkan kalau misalkan bosnya baik, kalian akan diberikan yang namanya sayur mayur itu. Jadi kalian bisa bawa pulang, bisa gunakan untuk masak. Itu akan membantu perekonomian kalian. Jadi nggak usah beli sayur. Nah itu enaknya. Nah jeleknya sudah saya jelaskan tadi. Nah kemudian jeleknya lagi, nah di sini ada juga ya banyak yang mengeluhkan, saya lembur kok nggak dibayar sensei. Nah ada juga beberapa lemburan yang sebenarnya harus dibayar, tetapi agak diputihkan dalam artian nggak dibayar atau nggak dimasukkan ke lembur, ya. Nah kemudian karena juga untuk di pertanian kebanyakan kalau pertanian itu adalah perusahaan keluarga, jadi keluarga yang mengelola, jadi dia tidak punya yang namanya seperti HRD, tidak punya yang maksudnya di manajemen itu nggak jelas karena mereka maksudnya dalam nggak jelas ini nggak ada yang benar-benar megang ini megang itu gitu ya. Jadi mereka bergerak di bidang pertanian ini bersama keluarga mereka. Kebanyakan seperti itu. Tetapi dalam artian tanda kutip ya, tidak semua seperti itu. Tetapi ada beberapa perusahaan pertanian di Jepang itu yang benar-benar hanya ingin hanya ingin memanfaatkan apa namanya pekerja dari luar Jepang. Jadi tolong berhati-hati. Nah kemudian jeleknya lagi biasanya dijanjikan bonus. Nah, baru mau masuk dijanjikan bonus. Setahun bekerja di sini akan dapat bonus. Tetapi ujung-ujungnya setelah bekerja di situ, setahun lewat harusnya dapat bonus, nggak dapat bonus. Nah ini mungkin adalah hal yang kurang enak menurut Sensei. Tetapi kalau boleh saya memberikan saran di sini, anggaplah bonus itu adalah benar-benar bonus. Kita nggak tahu bonus itu akan ada atau tidak. Mungkin di perjanjian awal sebelum kalian ingin masuk ke perusahaan itu akan ada bonus. Tetapi yang namanya bonus itu akan diberikan ketika perusahaan itu mengalami keuntungan yang bisa dikatakan melebihi target. Dan tetapi bonus itu sering sekali tidak akan diberikan ketika perusahaan itu mengalami penurunan atau target yang ditargetkan itu tidak tercapai. Nah itu juga akan mempengaruhi apakah bonus itu akan ada atau tidak. Nah, di sini yang mau saya sampaikan adalah tolong pahamilah dan memang bonus itulah yang namanya juga bonus ya. Kalau misalkan ada uang lebih, itu baru akan ada bonus. Kalau tidak, ya mungkin nggak akan ada bonus. Nah, ini maksudnya kenapa saya memberikan saran seperti ini? Ini untuk membuka hati kalian untuk tidak selalu berharap bahwa tahun depan akan ada bonus. Saya akan dapat bonus dan nanti saya akan dapat gaji banyak karena dari bonus ini. Nah, biasanya ini akan membuat kalian kecewa. Kenapa? Karena sudah membayangkan bahwa tahun depan saya akan dapatkan bonus sekian. Tetapi kenyataannya tidak dapat. Nah, biasanya dari kekecewaan itu akan timbul rasa ingin pindah kerja dari perusahaan A ke perusahaan B, kemudian berikutnya sama case-nya di situ, pindah lagi ke perusahaan C. Dan akhirnya apa yang terjadi? Selama 5 tahun kalian mungkin
tidak akan mendapatkan bonus sekalipun. Makanya jangan terlalu berharap dengan bonus, tetapi bekerjalah secara kalau ngomong mungkin gampang, bekerjalah secara ikhlas. Targetkan gaji saja dulu, nanti kalau memang ada kelebihan dapat bonus ya syukur, kalau enggak ya tetap semangat juga kerjanya gitu. Jadi jangan pindah perusahaan juga langsung, karena dimanapun kalian bekerja, bonus itu akan diberikan setelah kalian bekerja setahun. Kalau misalkan pindah pekerjaan atau pindah perusahaan, nunggu lagi setahun, pindah lagi, nunggu lagi setahun, akhirnya 5 tahun berlalu dan akhirnya kalian tidak akan mendapatkan bonus sampai kalian pulang sekalipun. Nah, ini sangat disayangkan nantinya. Gitu, say. Oke, mungkin itu saja sih yang mungkin saya share di video ini. Jadi silakan ambil positifnya. Jadi kembali lagi, semua pekerjaan itu pasti ada nilai plus dan minusnya. Kalau kalian nggak ngambil Kaigo, pasti ada bagian minusnya juga, pasti ada bagian plusnya juga. Sekarang kembalikan ke target kalian, ke mimpi kalian. Kalian mau ke Jepang mau ngapain, ya? Kemudian silahkan pilih-pilih juga kaisanya agar mendapatkan kaisa yang benar-benar bagus. Oke, minasang? Oke. Jangan lupa kalau video ini bagus, silahkan di-share dan silahkan di-like juga. Dan tentunya tetap ikuti channel ini dan support channel ini untuk mendapatkan 10.000 subscriber. Oke, minasan, ここまで終わります。また次のビデオで会いましょう。じゃあ、またね、皆さん。